warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sriwahyuni dengan nomor pokok mahasiswa D1 1903838 dari kelompok 5 kelas manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang behavioral finance. Langsung kita simak tentang materi yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud behavioral finance? Behavioral finance merupakan studi tentang pengaruh psikolog terhadap perilaku investor atau analisis keuangan yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan mereka saat menjadi pelaku pasar. Jika dilihat dari sisi para ahli, menurut Littner pada tahun 1998 menjelaskan bahwa behavioral finance merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan berinteraksi atas informasi yang ada, dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya. Atau, unsur sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari behavioral finance adalah memahami dan memprediksi implikasi-implikasi sistematis pasar keuangan dari sudut pandang psikolog. Materi selanjutnya yaitu konsep. Di dalam behavioral finance memiliki dua konsep, diantaranya ada disonansi kognitif dan akuntansi mental. Yang pertama ada disonansi kognitif. Disonansi kognitif mengacu pada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh investor saat membuat keputusan yang bertentangan dengan keyakinan atau sikap mereka. Kemudian yang kedua ada mental akuntansi. Mental akuntansi merupakan konsep untuk menggambarkan bagaimana orang secara subjektif membingkai transaksi dalam pikiran mereka. Lalu, apa saja sih faktor dari psikologis investor dalam mengambil keputusan? Yang pertama, ada bias kognitif. Kognitif adalah proses pemahaman, pengolahan, pengambilan kesimpulan atas suatu informasi atau fakta. Bias kognitif menggambarkan adanya penyimpangan atau berat sebelah yang disebabkan oleh informasi yang dimiliki oleh investor. Kemudian yang kedua, ada bias emosi. Bias emosi lebih menitik beratkan pada perasaan dan spontanitas dibandingkan dengan fakta. Bias emosional menggambarkan kesalahan keputusan karena mengabaikan fakta. Selanjutnya yang ketiga ada bias konfirmasi. Investor cenderung hanya mencari informasi yang mendukung pandangannya atas keputusan investasi dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangannya. Kemudian yang terakhir ada bias loss aversion. Investor akan merasa dampak kerugian investasi lebih besar dibandingkan dengan keputusan atas keuntungan investasi. Akibatnya, investor rela untuk terus mempertahankan investasi yang tidak menguntungkan. Materi selanjutnya ada strategi agar terhindar dari bias. Yang pertama, melakukan analisis informasi yang komprehensif. Investor yang berpikir rasional pada umumnya akan melakukan analisis terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Kemudian yang kedua, ada melakukan identifikasi tingkat toleransi resiko. Sebelum memilih instrumen investasi, hal yang perlu dilakukan yaitu melakukan analisis sederhana mengenai profil resiko pribadi. Profil resiko bisa menjadi tolak ukur kesiapan untuk menerima kerugian yang mungkin terjadi dalam berinvestasi. Selanjutnya yang ketiga, melakukan alokasi aset strategis. Alokasi aset strategis ialah metode pengalokasian sejumlah porsi aset sesuai dengan perumusan investasinya. Selanjutnya yang keempat, yaitu melakukan rebalancing portofolio secara berkala. Rebalancing adalah strategi menyesuaikan kembali alokasi portofolio sesuai dengan tujuan investasi investor. Saat memulai berinvestasi, investor tentu memiliki tujuan investasi meliputi berapa lama jangka waktu investasinya. Setelah mengetahui tujuan investasinya, investor bisa mengalokasikan modalnya ke berbagai instrumen investasi sesuai dengan profil resikonya. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki perencanaan keuangan pribadi. Bekerja dengan perencanaan keuangan dapat membantu investor mengenali dan memahami bias dan kecenderungan perilaku individu mereka sendiri. Dengan memahami kesalahan perilaku keuangan yang umum dilakukan oleh investor, perencanaan keuangan berkualitas akan menahan klien untuk bertindak impulsif dan meredakan emosi sesaat sebelum mengambil keputusan investasinya. Perencanaan keuangan juga dapat membantu para investor menciptakan rencana investasi yang strategis. Materi yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh kasus. Contoh kasus yang diambil yaitu mengenai mental akuntansi. Andaikan kita akan pergi untuk menonton pertunjukan teater dan kita sudah memiliki tiket sebelumnya dengan harga 200.000. Sesaat akan memasuki teater,
kita memeriksa kembali tiket kita. Ternyata tiket kita hilang. Kita masih punya uang 300.000 di dompet. Namun apakah kita akan membeli kembali tiket tersebut? Sebagian orang akan menjawab tidak. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap harga tiket pertunjukan itu seolah menjadi 400.000 dan itu menjadi terlalu mahal untuk mereka beli. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Anissa, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.